hari ini kok masih melakukan dosa terus, menikmati setiap dosa-dosa itu. Ya Allah ya Karim, ingatkan kita bahwasanya orang yang selalu kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan, maka sesungguhnya orang-orang semacam itu berpotensi besar untuk mendapatkan su'ul khatimah. Antum tahu, orang yang terus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan terus menerus dalam kehidupan mereka, maka kalau kemudian dia tidak merespon dengan mendatangi pintu tobat dia kepada Allah, hati-hati ya akhi, su'ul khatimah dekat kepada mereka yang tidak bertobat dan tidak melakukan hijrah. Makanya Ibnu Umar itu berkata, kalau ada orang melakukan dosa, ada orang yang melakukan dosa, maka kalau baru 1 kali, 2 kali dosanya dia kerjakan, Allah tutupi itu dengan satarnya. Allah itu mensifati dirinya dengan kata sattar. Antum tahu artinya sattar? Maha menutupi dosa. Makanya kalau kemudian kita mendapati kita baru melakukan dosa 1 kali dan 2 kali, Allah tunggu akhi, supaya kemudian kita bertobat dan kemudian kita melaksanakan hijrah ketika kita kemudian baru 1 kali dan 2 kali melakukan dosa. Makanya orang kalau baru 1 kali dan 2 kali berzina, ditutupi sama Allah. Dosa itu tidak kelihatan oleh banyak orang kalau baru 1 kali dan 2 kali. Tapi kalau orang terus-terusan sampai melakukan dosa, tidak berhenti ketika dia melakukan kemaksiatan dan dosa, sampai kemudian akhirnya dia itu terus dan kemudian candu dengan dosa itu, maka kata Ibnu Umar, Allah akan memperlakukan dia dengan 2 perkara. 1, Allah mencabut tirai tersebut sampai dosanya akan kelihatan oleh orang lain. Makanya kalau ada orang berzina, minum khamr, kok sampai videonya tersebar, itu biasanya khamrnya tidak sekali, zinanya tidak sekali, tapi zinanya diulang-ulang sampai Allah cabut tirainya. Allah biarkan mata manusia melihat dosa yang dia lakukan ketika dia melakukan itu. Itu kalau orang kemudian tidak bertobat, itu masih mendingan. Kalau lebih parah lagi kata Ibnu Umar, kalau kemudian dia tidak bertobat, maka kemudian apa? Allah akan cabut tirai itu dan Allah akan matikan ia dalam kondisi su'ul khatimah dengan dosa yang sudah dia rutinkan selama perjalanan hidupnya. Makanya kalau antum tiba-tiba dengar ada orang mati di mobil setelah mobilnya bergoyang-goyang, mati dia bukan karena makan durian, tapi kemudian dia berzina di dalam mobil itu. Maka kemudian wallah, walaupun kita tidak boleh menghujat setelah dia meninggal dunia, tapi kalau kita korelasikan perbuatan itu dengan apa yang disampaikan oleh kemudian Ibnu Umar, berarti zinanya bukan sekali, berkali-kali. Sampai kemudian Allah biarkan dia mati membawa dosa tersebut dan membawa kemaksiatan itu. Ada orang yang kemudian minum khamr oplosan sampai mati. Biasanya kalau di daerah pesisir Jawa, biasanya kalau habis Idul Fitri sering ada kejadian habis pesta minuman keras oplosan mati 2, 3 gitu. Teman-temannya yang hidup berkata, kita baru sekali kok Pak. Kalau baru sekali tidak mungkin Allah matikan antum dalam kondisi su'ul khatimah. Yang hidup itu mungkin baru sekali. Tapi kalau temannya sampai mati, maka itu berkali-kali. Sampai akhirnya Allah cabut tirainya, Allah biarkan dia membawa dosa itu, candu dengan dosa itu, dan akhirnya mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dan itulah yang kita khawatirkan ketika kita tidak merespon perubahan. Makanya inilah ikhwan yang menjadikan kita memahami betul. Kita berarti dalam kehidupan ini, ketika kita sekarang mendapati ada gerakan para pemuda yang hijrah, gerakan pemuda-pemuda yang melakukan taubat, itu bukan satu hal untuk membanggakan dan menyombongkan diri, tapi sesungguhnya ketika kita mendapati itu, di situ kita faham perubahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat orang yang beriman, karena Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita banyak sholat, tapi Allah itu mencintai kita ketika kita banyak melakukan perjalanan tobat dan ketika kita hijrah kepada Allah meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Sudah akhi, tinggalkan. Sudahlah, orang yang masih sering bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, tinggalin. Ada orang-orang yang sering menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian. Kalau di tengah keramaian, solihnya luar biasa. Nanti ketika di tengah kesepian, Masya Allah dia menjadi walinya syaitan, tinggalin akhi. Kalau kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita rutinkan ketika menjadi candu, maka Allah akan matikan kita dalam dosa itu, karena Allah betul-betul berlepas diri dari mereka yang telah menjadikan dosa dan kemaksiatan menjadi candu dalam hidupnya. Dan itulah yang kita harus pahami. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bergegas kecuali ke surga.
Antum kalau dapati di dalam surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Allah menyampaikan kata wasari'u, itu artinya bergegas. Tahukah antum, ketika kita diperintahkan sholat, Allah tidak pernah mengatakan bergegas. Allah cuma katakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah, tegakkan sholat. Ketika kita diperintahkan puasa, Allah cuma mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan untuk haji, Allah cuma mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat, salat Allah tidak mengatakan bergegas. Puasa Allah tidak mengatakan bergegas. Antum tahu dalam perintah apa Allah mengatakan kita bergegas dan berlomba-lomba? Satu, akhi. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Allah itu mengatakan kita bergegas, berlomba-lomba hanya pada satu perkara, yaitu ketika kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Disitulah Allah mengatakan wasari'u dengan sabiku. Sari'u bergegas, sabiku itu berlomba-lomba. Makanya betul kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sholatnya, rakaatnya antum tidak mampu sebanyak rakaat yang dia laksanakan ketika sholat. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasa sunnahnya. Antum ingin puasa Daud sebagaimana orang solih, antum puasa Senin melewati perempatan jalan, lihat warung makan gemeter langsung, melihat es teh berembun dikit, aduh langsung batal puasanya. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasanya, antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sedekahnya, maka tandingi orang solih dalam istighfar dan taubatnya. Karena sekalinya kita ikhwan diampuni oleh Allah satu kali saja, maka surga seluas langit dan bumi akan kita pijak kaki kita di dalamnya, selama kemudian kita telah diterima taubat kita dan telah diampuni dosa-dosa kita. Makanya tidak ada yang dibutuhkan manusia kecuali adalah diampuni dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Dan itulah inti dalam perjalanan iman, bagaimana menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan itu paling tidak suka kalau ada orang yang kemudian ingin bertaubat. Makanya panah beracunnya syaitan itu apa? Bukan zina. Panah yang disenangi oleh syaitan itu bukan minuman khamr, tapi panah beracun yang disenangi oleh setan untuk ditancapkan pada hati manusia itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, panah itu bernama taswifun. Apa itu taswif? Taswif itu takjilut taubah, melambatkan taubat. Kenapa? Karena orang kalau sudah melambatkan taubat, tidak ada tempatnya kecuali penyesalannya nanti dalam kehidupan di akhirat, kecuali adalah berada di dalam neraka. Makanya kadang-kadang kita suka berkata, mulai besok saya akan berubah, mulai besok saya akan sholat subuh di masjid, mulai besok saya akan sedekah, mulai pekan depan saya akan datang ke masjid Al-Jihad, mulai tahun depan saya akan kemudian tobat. Loh, ternyata dilambat-lambatkan sampai tahun depan datang, sampai ganti presiden mungkin, itu pun juga kemudian dia belum berubah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah taswif, akhi. Berapa banyak orang yang sering merencanakan tobat dan dia berkata besok pagi saya akan bertobat, tidaklah datang waktu pagi kecuali dia telah berpindah ke alam kubur ketika dia dimandikan dan dikafani. Hidup terlalu tipis antara hidup dan ajal, ikhwan. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi, yang melepaskan pecinya itu adalah orang lain di waktu duha. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci ke motornya di waktu zuhur, tetapi yang melepaskan kunci itu dari motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu sore, tetapi yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain di waktu malam ketika dia dimandikan. Terlalu berharga ketika tobat itu kita undur-undur, karena sesungguhnya siapapun yang melambatkan tobat berarti dia telah terkena panah asmara dari iblis yang bernama taswif ketika dia tidak mau bertobat dan melakukan hijrah. Di sini kita sepakat.